Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di program Jari Cerdik. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5 tentang cuaca PBL 1, 2, 3 subtema 4. Oke, pertama-tama ini. Tahukah kamu apa itu cuaca, musim, dan iklim? Sudah dengar dong ya di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Nah, masih ingat nggak apa itu cuaca, musim, dan iklim? Masih? Kita coba perhatikan teks di bawah ini dengan seksama. Hari ini kita akan mencari informasi berdasarkan teks. Pokok-pokok informasi yang bisa kita peroleh dapat kita dapatkan dari sebuah teks bacaan. Nah, perhatikan ini. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Cuaca adalah keadaan udara pada wilayah tertentu. Sedangkan iklim adalah lamanya cuaca keadaan di suatu daerah. Iklim biasanya bisa diamati dalam waktu yang lama. Iklim menyebabkan adanya perubahan musim di bumi. Indonesia termasuk iklim tropis karena Indonesia berada di garis khatulistiwa atau dilewati garis khatulistiwa atau yang dikenal dengan garis ekuator. Tahukah kamu di mana garis khatulistiwa yang melewati daerah di Indonesia? Udah tahu dong ya. Nah, karena garis khatulistiwa itu Indonesia mengalami dua musim. Musim penghujan dan musim kemarau. Pada dasarnya di dunia ini ada beberapa musim. Ada yang punya 4 musim dan ada yang punya 2 musim. Semua tergantung dari iklim daerah di suatu tempat. Kemudian, pokok informasi dari bacaan. Kira-kira dari bacaan tadi kamu dapat informasi apa aja ya? Perhatikan ini. Ini adalah cuplikan paragraf pertama. Informasi pertama yang bisa kita peroleh dari paragraf pertama adalah cuaca adalah keadaan udara pada wilayah tertentu dan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Informasi yang kedua, iklim adalah lamanya cuaca, keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Ya, dalam suatu paragraf kita bisa memperoleh informasi lebih dari satu informasi. Bisa 1, bisa 2, bahkan bisa 3. Kemudian, untuk paragraf yang kedua, iklim yang menyebabkan adanya perubahan musim di bumi dan seterusnya. Di paragraf kedua ini kita dapat satu informasi. Apa itu informasinya? Iklim yang menyebabkan adanya perubahan musim di bumi. Kemudian di paragraf yang ketiga kita dapat memperoleh informasi. Satu aja kita cari, yaitu Indonesia memiliki iklim tropis karena dilewati garis khatulistiwa atau garis ekuator. Nah, itu tadi anak-anak beberapa informasi, pokok-pokok informasi yang dapat kita peroleh dari suatu bacaan. Makanya di rumah jangan bosan-bosan untuk membaca ya, karena dengan sering membaca, dengan banyak membaca, dan dengan gemar membaca, kalian akan mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak daripada informasi-informasi yang disampaikan ibu guru atau bapak ibu guru di sekolah kalian. Nah, semakin gemar membaca, kalian bisa membuka jendela dunia. Banyak informasi-informasi baru yang bahkan mungkin orang-orang terdekatmu belum pernah mendapatkan informasi itu, tetapi kamu sudah mendapatkan informasi itu dengan apa? Dengan membaca. Oke, selanjutnya perhatikan teks yang kedua. Di sini adalah tentang definisi cuaca dan definisi iklim. Nah, di sini kita akan mencari informasi anak-anak, informasi tentang perbedaan cuaca dan perbedaan iklim. Memang beda ya? Beda banget. Apa bedanya? Sudah tahu? Kita cek. Ya, perbedaan cuaca dan iklim. Apa aja ya cuaca sama iklim itu? Nah, yang pertama, cuaca terjadi di wilayah tertentu. Wilayahnya sempit. Katakanlah, misalkan di Madiun cuacanya sedang hujan. Belum tentu di daerah Magetan juga sedang hujan. Nah, karena itu, cuaca itu hanya terjadi di satu wilayah yang sempit. Tidak semua daerah mengalami cuaca yang sama. Itu kalau cuaca.
Sedangkan iklim terjadinya di wilayah yang luas anak-anak. Nah, maksudnya bagaimana wilayah yang luas? Kalau cuaca tadi hanya di wilayah sempit, misalkan Madiun, di kota Madiun, ya di kota Madiun aja. Belum tentu daerah Magetan, daerah Ngawi, Ponorogo itu sama cuacanya. Tetapi kalau iklim itu daerahnya luas anak-anak. Luas itu bisa satu benua, bisa satu negara, dan bisa beberapa negara. Misalnya Indonesia. Indonesia itu adalah beriklim tropis. Artinya apa anak-anak? Daerah Papua, daerah Sumatera, daerah Jawa, Bali, Kalimantan, dan semua yang ada di Indonesia iklimnya sama, yaitu tropis. Kemudian cuaca ini anak-anak terjadinya mudah berubah-ubah. Pernah memperhatikan nggak? Siang hari udaranya panas sekali, tapi menjelang sore, menjelang asar ternyata tiba-tiba hujan petir dengan angin yang sangat lebat. Tapi kan itu waktunya singkat anak-anak, tidak dalam waktu yang sangat lama. Jadi waktunya misalkan pagi hujan, siang bisa saja sangat panas, kemudian sore tiba-tiba mendung lagi. Nah, seperti itu anak-anak kalau cuaca. Waktunya singkat karena dia bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Kemudian kalau iklim ini susah anak berubah, bukan katakan susah ya, memang berubahnya dalam waktu yang lama. Jadi iklim itu dia waktunya stabil, tidak berubah-ubah. Contohnya Indonesia, dari sebelum kita lahir sampai kita sudah besar sampai sekarang iklimnya masih sama, yaitu tetap tropis. Kemudian cuaca waktunya singkat, sama yang seperti Ibu bilang tadi, pagi beda, siang beda, malam nanti beda lagi. Nah, itu adalah cuaca. Sedangkan iklim waktunya lama. Kemudian cuaca ini disebabkan oleh suhu atau kelembapan yang ada di sekitar tempat tinggal kita, di sekitar suatu daerah. Nah, ketika suhunya itu dingin, terus nanti berubah jadi suhunya panas, itu juga bisa mempengaruhi perubahan cuaca yang ada di daerah itu. Beda lagi dengan iklim. Kalau iklim itu dipengaruhi oleh posisi matahari, ketinggian daerah suatu tempat, dan letak daerah suatu tempat. Maksudnya posisi matahari itu yang seperti apa ya? Nah, seperti Indonesia berada di iklim tropis. Maksudnya iklim tropis itu adalah daerah yang mendapatkan sinar matahari jauh lebih banyak daripada daerah lainnya. Contohnya kutub. Daerah kutub sama daerah tropis mempunyai iklim yang berbeda. Karena apa? Posisi matahari ketika kita mendapatkan sinar matahari itu jumlahnya berbeda dari daerah tropis dengan daerah kutub. Nah, itu anak-anak tadi perbedaan cuaca dan iklim. Nah, ngomong-ngomong cuaca, akhir-akhir ini sering hujan. Saat ini masih di bulan Januari, artinya masih masuk ke musim penghujan. Kira-kira apa yang terjadi dengan musim penghujan? Pastinya banyak banjir terjadi di mana-mana. Kira-kira apa yang menyebabkan banjir ya? Mengapa kok bisa banjir? Nah, itu adalah salah satu PR untuk kita menjaga daerah kita agar tidak bisa terkena banjir, agar terhindar dari banjir. Nah, contohnya pada gambar ini anak-anak, coba perhatikan. Itu kira-kira sedang ngapain ya? Iya, mereka sedang kerja bakti. Untuk apa? Nah, untuk mencegah banjir itu tadi anak-anak. Nah, pekerjaan yang bisa kita lakukan apa aja ya saat kerja bakti? Banyak. Salah satunya membersihkan saluran air dan bantaran sungai. Kalau misalkan terjadi mampet saluran airnya, bisa kita bersihkan biar nanti tidak terjadi banjir. Kemudian menebang batang pohon yang lebat agar tidak tumbang. Kalau hujan angin, hujan lebat, ketika ada pohon besar, rantingnya kan banyak yang tiba-tiba roboh, tiba-tiba tumbang ya kan anak-anak. Nah, dari kerja bakti kita bisa menebang itu untuk mencegah pohon tumbang. Kemudian membersihkan sampah di sekitar kita, membangun jalan desa, memperbaiki jembatan penghubung desa, dan lain-lain. Bisa cari sendiri kan contoh kerja bakti yang lainnya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya tentang pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Kemarin sudah belajar kan tentang penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Contohnya ini. Di situ
ada gambar peta. Ada 8 peta. Perhatikan anak-anak. Di situ ada yang diarsir 5 yang diarsir. Kemudian ada 5 kotak yang disilang. Maaf, ada 6 kotak yang diarsir dan 5 kotak yang disilang. Kemudian 6 kotak yang diarsir itu menunjukkan pecahan 6/8. Kenapa kok kita sebut 6/8? Karena seluruh bagiannya ada 8 bagian, sedangkan yang diarsir hanya 6 bagian. Kemudian perhatikan ada tanda silangnya. Tanda silang dia menunjukkan 5 kotak aja yang disilang. Artinya dia menunjukkan 5 bagian dari 8 bagian atau 5/8 bagian. Nah, bagaimana cara kita menguranginya? Bagian yang diarsir tanpa silang tinggal 1. Artinya tinggal 1/8. Nah, dari sini bisa kita lihat anak-anak, coba 6/8 dikurangi 5/8 sama dengan 1/8. Maksudnya ada 6 kotak yang diarsir tadi, kita kurangi 5 kotak yang disilang. Artinya berapa bagian yang diarsir yang tidak disilang? 1 ya, itu 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Karena ada 8 jadi 1/8. Kemudian perhatikan ini. Wah, ada pizza. Ada 8 bagian pizza yang dipotong. Kemudian kita mau mengambil 1 bagian saja. Kemudian ada berapa pizza yang tersisa ya? Nah, perhatikan. 8/8 ini tadi karena utuh pizzanya ada 8 bagian dikurangi 1/8 karena kita mau mengambil 1 bagian aja. Sisanya tinggal berapa potong? 7/8. Nah, ini anak-anak. Pengurangan pecahan dengan penyebut sama dapat kita selesaikan dengan mengurangi pembilangnya. Ya, kalau penyebutnya sama atau yang bawah sama, kita tinggal mengurangi bagian pembilangnya saja, anak-anak. Nah, anak-anak, contoh lain dari pengurangan pecahan dengan penyebut sama adalah seperti ini. 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan 1/4. Penyebutnya masih tetap sama, hanya pembilangnya yang dikurangkan. Contoh lain, 5/6 dikurangi 1/6 sama dengan 4/6. Kemudian, ini yang harus diingat anak-anak. Hal penting yang harus kalian ingat ketika mengurangi pecahan dengan penyebut sama, yaitu untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya aja, alias yang atas aja yang dikurangi, sedangkan penyebut atau yang bawah itu tetap. Jadi jika kita mengurangi pecahan penyebut sama, penyelesaiannya dapat kita lakukan dengan cara seperti ini. 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan, perhatikan ini anak-anak, 5 dikurangi 4 dijadikan 1 di pembilang, penyebutnya tetap 6. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Jadi 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan 1/6. Hal yang sama dengan contoh yang kedua. 9/15 dikurangi 5/15. 9 dikurangi 5 dijadikan 1 pembilang atas, kemudian penyebutnya tetap 15. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Jadi 9/15 dikurangi 5/15 sama dengan 4/15. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Mudah banget kan caranya? Sama seperti penjumlahan, hanya saja di sini kita melakukan pengurangan. Nah, setelah kalian belajar pecahan, setelah kalian mencari informasi dari teks bacaan, saatnya kita berkarya. Masih ingat karya seni 3 dimensi? Ya, karya seni 3 dimensi ini ada beberapa macam-macam anak-anak, dan ada beberapa macam pula teknik pembuatannya. Kali ini kita akan membahas tentang teknik aplikasi. Teknik aplikasi yang akan kita gunakan adalah menempel dan menjahit. Bisa menjahit? Kita belajar sama-sama. Kemudian, salah satu bahan yang bisa kita gunakan untuk teknik aplikasi menempel dan menjahit ini adalah kain flanel. Sudah tidak asing lagi kan? Lalu bagaimana caranya menjahit, Bu? Ini dia caranya. Cara menjahit dengan teknik aplikasi.
Teknik Weston yang pertama, perhatikan baik-baik, di sini ada 3 langkah. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka buku siswa. Di sana sudah lebih jelas dan alat dan bahan apa yang kita perlukan sudah tertera jelas. Kalian bisa mempelajari dari sana. Ini cara yang pertama, anak-anak. Cara yang kedua adalah seperti ini, dengan menjahit ujung-ujungnya. Nah, langkah ini juga ada di buku. Kalian bisa mempelajarinya di buku. Kita nanti akan bisa belajar bersama. Nah, setelah potongan jahitan-jahitan ini sudah jadi, anak-anak, kita bisa menempelkan di kain utama yang sudah kita siapkan tadi. Nah, bagaimana? Sudah siap berkarya? Nantikan karya-karya ibu guru, nantikan karya-karya kalian ya. Setelah kalian berkarya, saatnya kalian bergerak. Bergeraklah kemana saja, bergeraklah dengan cara seperti apa aja. Nah, kali ini kita akan bergerak dengan cara meloncat dengan kombinasi gerak tolakan, melayang, dan mendarat. Gerak tolakan dapat kalian lakukan seperti posisi pertama. Kaki disejajarkan dengan rapat, kemudian gerak melayang, kalian bisa melayang ke atas dengan kaki lurus dan kaki dilipat, kemudian kalian bisa mendarat dengan 2 tumpuan kaki tadi. Nah, bergeraklah anak-anak. Setelah berkarya, setelah belajar, setelah melakukan aktivitas, semakin banyak kalian bergerak, semakin sehat kalian. Kenapa? Karena semakin bergerak, semakin membuat daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat. Nah, sampai di sini anak-anak kita belajarnya. Kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tetap bekerja, tetap belajar, tetap bergerak, dan tetap semangat membaca. Semakin banyak membaca, semakin banyak informasi yang kalian lakukan. Semakin banyak berlatih, semakin gampang matematika kita kuasai. Semakin banyak kita berkarya, karya-karya kita akan berkumpul dan membuat kita lebih kreatif. Dan semakin banyak kamu bergerak, semakin banyak kamu berolahraga, tubuh kita akan semakin sehat. Di era pandemik kita harus jaga kesehatan. Jangan lupa ya. Terima kasih. Sampai ketemu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.